yang membuat orang-orang semakin tahu tentang dirimu. Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Kita cek prediksi. Gosip tentang kamu menyebar luas. Ya, apa sih yang membuat banyak orang itu semakin tahu tentang dirimu? Harap diingat teman-teman, ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading. Ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Yang membuat banyak orang semakin tahu tentang dirimu. Oke, aku akan tarik dulu beberapa kartu teman-teman, kemudian membacakan setiap energinya untuk kamu. Seven of Swords. Terbacanya, ini seperti ada seseorang atau beberapa orang yang diam-diam memperhatikan hidupmu. Ya, mungkin mereka di sini nggak berani bertanya langsung. Jadi kayak mereka itu ngumpulin potongan-potongan informasi yang mereka lihat sendiri atau yang mereka dengar dari orang lain, lalu mencocok-cocokkannya gitu loh, mencocokkan informasi itu. Tapi masalahnya teman-teman, mereka itu nggak tahu cerita lengkapnya kamu itu kayak gimana, ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dugaan mereka itu berubah jadi asumsi. Nah, asumsi inilah yang dibicarakan ke orang lain gitu, karena mereka kayak nebak-nebak aja gitu loh. Disinilah gosip itu mulai menyebar. Jadi simpelnya ada rasa penasaran yang berlebihan yang membuat mereka itu kayak akhirnya menciptakan cerita sendiri tentang dirimu. Padahal belum tentu semuanya itu benar. Gitu loh. Nah, mungkin nih, gosip yang awalnya itu kayak mencari-cari kesalahan kamu, justru mulai membahas masa lalu kamu. Six of Cups. Terbacanya mereka tuh kayak mulai penasaran dengan kehidupan kamu yang dulu nih. Siapa yang pernah dekat dengan kamu? Teman-teman lama kamu? Gimana masa kecil kamu? Nah, dari sana mereka tuh justru menemukan sisi dirimu yang ternyata itu tulus teman-teman. Sederhana, penuh dengan banyak kenangan. Mereka di sini ada yang ngebatin. Dulu dia seperti ini loh, seperti itu loh. Dia ternyata sudah melewati banyak hal. Dia sudah move on sekarang. Dia sudah banyak berubah loh sekarang. Nah, jadi orang-orang itu kayak mulai mengenal kamu, bukan hanya dari siapa diri kamu hari ini gitu, tetapi dari perjalanan kamu yang pernah kamu lewati, kamu lalui. Bahkan terbacanya, ada beberapa orang yang mengingat kebaikan kamu. Si A itu sebenarnya baik. Dia dulunya banyak membantu orang. Dia tuh banyak untuk menolong orang lain. Dia tuh rajin bersedekah. Nah, dia tuh memang pernah mengalami masa sulit. Tapi lihat deh, sekarang hidupnya itu berubah drastis. Rezekinya selalu ada aja. Jadi, pelan-pelan di sini ya, orang-orang itu semakin sadar bahwa ada banyak sisi dirimu yang ternyata tidak mereka ketahui, akhirnya jadi tahu gitu. Sisi positif dalam diri kamu itu ternyata banyak gitu yang belum mereka ketahui, akhirnya tahu teman-teman. Terus orang-orang di sini kayak mulai membicarakan tentang hubungan asmara kamu, atau kedekatan kamu dengan seseorang, atau pilihan-pilihan hidupmu yang sedang kamu ambil teman-teman. Jadi The Lovers terbacanya,
Mungkin kamu sedang ada di persimpangan ya, atau baru saja membuat keputusan besar yang ini seperti melibatkan hati gitu loh. Entah itu soal asmara, atau juga entah itu soal hubungan kerja, kemitraan dengan seseorang gitu ya. Dan hal ini tuh menarik perhatian semua orang, teman-teman. Wah, si A itu lagi deket sama siapa sih sekarang? Wah, dia berani juga ya ngambil keputusan besar itu. Sebenarnya si A itu masih ada hubungan atau enggak ya sama si ini sama si itu. Nah, jadi hubungan kamu tentang asmara ini jadi kayak konsumsi publik gitu loh. Lihat deh. King of Wands. Terbacanya dari semua gosip yang beredar tentang kamu. Orang-orang justru melihat kamu itu sebagai sosok yang punya visi, sosok yang berani, sosok yang penuh semangat, ya, yang punya gairah hidup. Jadi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu lewat gosip itu, lewat omongan, energi King of Wands ini malah bikin kamu itu kelihatan lebih berkarisma di mata orang lain, teman-teman. Jadi mereka yang tadinya cuma ikut-ikutan ngomongin kamu, sekarang malah mengagumi kamu. Gitu. Tuh ya, lagi-lagi dari banyaknya obrolan, dari banyaknya gosip yang menyebar luas tentang kamu. Lihat deh, the star. Cahaya kamu itu tetap bersinar, teman-teman. Gosip itu tidak lantas membuat aura kamu redup. Malah kamu di sini menjadi simbol harapan loh. Menjadi sosok yang layak dijadikan panutan, ya. Ibarat gosip itu menyaring siapa-siapa aja yang benar-benar tulus sama kamu. Dan orang-orang mulai melihat di balik semua itu gitu, bahwa ada ketenangan yang kamu pancarkan, ada kesembuhan yang kamu pancarkan juga. Jadi terbacanya kamu itu tetap bersinar, kamu itu nggak mudah terpengaruh dengan penilaian mereka, dengan omongan mereka. Sehingga orang-orang semakin tahu bahwa kamu adalah jiwa yang tulus. Gitu. Tadi ya, bahwa ternyata kamu itu memiliki banyak kebaikan. Kebaikan kamu itu justru ini masih diingat oleh beberapa orang, teman-teman. Seperti penjelasan aku tadi sebelumnya. Nine of Cups. Ada kepuasan emosional. Nah, kartu ini sering disebut sebagai kartu wish fulfillment. Wish come true. Jadi saat orang lain sibuk nih membicarakan kamu di luar sana, kamu justru sedang duduk nyaman, ya, menikmati hasil kerja keras kamu, dan juga aku melihat ini berkat-berkat pun banyak berdatangan, teman-teman. Jadi gosip yang menyebar luas itu ternyata nggak bisa merusak kebahagiaan kamu dari dalam. Kenapa? Karena kamu sudah merasa penuh di sini. Ya, kamu yang selalu bersyukur, kamu itu merasa utuh. Dan bahkan semua keinginan kamu perlahan itu terwujud satu persatu. Gitu. Jadi di saat mereka mengira kamu bakalan jatuh nih karena omongan mereka, tapi kamu malah diam-diam merayakan kemenangan hidupmu sendiri, atau mungkin merayakan bareng orang-orang yang kamu kasihi, ya, orang-orang terdekat kamu. Nah, karena semakin luas gosip itu menyebar, teman-teman, gosip tentang kamu, semakin banyak orang yang akhirnya melihat ada sesuatu yang memang berubah dalam dirimu. Orang-orang mulai mengakui, wah, si A itu memang berubah ya. Dia sekarang berbeda loh. Dia ternyata kuat juga ya. Aku nggak nyangka loh, si A itu bisa sampai di titik ini, gitu. Jadi Six of Wands di sini, ini adalah kemenangan untuk kamu. Apalagi teman-teman, kalau sebelumnya mereka itu pernah meremehkan kamu. Mungkin sekarang kayak diam-diam ya, ada yang bertanya-tanya, gimana ya cara si A itu bisa bangkit? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Sekarang dia itu kelihatan semakin percaya diri, gitu. Apa sih rahasianya? Nah, jadi semakin mereka banyak bertanya, ya, semakin mereka penasaran,
semakin banyak cerita tentang kamu tuh yang muncul. Oke. Apa sih yang membuat banyak orang semakin tahu tentang diri kamu? Dan apa pesan yang ingin disampaikan untuk kamu? Oke, ada kartu Dance New Day. Nah, aku menarik energinya teman-teman. Kartu ini tuh kayak mengajak kamu untuk menikmati dirimu, menikmati perjalanan hidupmu tanpa harus memikirkan omongan orang gitu. Ya, dikatakan jangan kaku atau jangan takut dengan apa yang orang-orang katakan tentang kamu. Kalau nama kamu sekarang dibicarakan kemana-mana gitu ya, dibicarakan ya banyak orang, santai aja. Jalani hidupmu, nikmati kebahagiaan kamu, dan terus bergeraklah maju. Biarkan orang bicara apa, ya kamu tetap bebas untuk menjadi dirimu sendiri, gitu. Jadi, orang-orang yang di sini kayak sebelumnya gosipin kamu, atau hanya mendengar cerita tentang kamu, itu tuh mulai melihat dirimu secara langsung, dan kayak menyadari bahwa kamu itu tidak seperti yang mereka kira, teman-teman. Aku melihat masa lalu di sini mulai ditutup ya. New day. Dan kamu di sini punya kesempatan untuk menunjukkan versi dirimu yang lebih matang. Versi dirimu yang lebih tenang gitu. Lebih bahagia. Oke, kita lihat lagi. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk kamu? Pesan penting yang ingin disampaikan untuk kamu, ya. Kita lihat di sini yang membuat banyak orang semakin tahu tentang dirimu. Dan apa pesan yang ingin disampaikan untuk kamu? Nah, di sini teman-teman, family. Dari banyaknya orang yang membicarakan kamu, ingat, selalu ada keluarga atau selalu ada sahabat yang benar-benar mengenal diri kamu itu apa adanya. Mereka adalah tempat kamu untuk kembali saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika gosip itu mulai membuat kamu lelah, dukungan mereka, ya keluarga ataupun sahabat, itu tuh membuatmu tetap tenang dan merasa aman. Orang-orang terdekat tidak mudah percaya pada omongan orang. Karena apa? Mereka udah tahu siapa diri kamu sebenarnya. Nih, terbacanya. Sekarang kamu itu, ya ini kayak mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu gak lagi membutuhkan pengakuan dari orang-orang yang hanya suka bergosip gitu. Terbacanya kamu itu kayak mulai menguatkan dirimu sendiri dengan pikiran dan kata-kata positif. Positive affirmation. Kamu sadar bahwa cerita hidupmu itu adalah milikmu gitu. Bukan untuk mereka, bukan untuk orang lain. Karena itu omongan negatif perlahan-lahan tidak lagi mudah menyentuh hati dan menggoyahkan kepercayaan dirimu. Oke? Nah, kemudian kita lihat di sini. Ada kartu strength. Aku melihat ini adalah kekuatan dirimu yang gak perlu kamu tunjukkan dengan amarah. Jadi artinya teman-teman, kamu itu ya, ini kayak menghadapi gosip bukan untuk ribut. Bukan sibuk menjelaskan diri. Tetapi kamu dengan tetap tenang. Kamu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kamu tidak mudah terpancing. Justru teman-teman,
Sikap tenangmu inilah membuat orang semakin penasaran. Ya, ada yang ngebatin kayak, kok dia tetap santai sih? Padahal banyak orang loh yang gosipin dia begini begitu. Nah, dari situlah mereka itu mulai melihat bahwa kamu ternyata punya mental yang kuat. Ya, kamu itu tidak mudah digoyahkan oleh omongan mereka, oleh omongan orang lain. Nah, untuk di kartu terakhir teman-teman, kamu itu diminta untuk meluangkan waktu, menenangkan diri dan mendengarkan suara hati kamu, gitu loh. Jadi kayak diminta ya, duduklah dalam keheningan. Bicaralah kepada para malaikat pelindungmu, kepada Tuhan, berdoa, bermeditasi. Karena mereka itu melihat semuanya itu, ya. Tuhan, leluhurmu itu melihat semua yang kamu rasakan. Mereka tahu setiap tetes air mata kamu yang jatuh. Ya, apalagi saat nama kamu itu disalahpahami. Mereka juga yang menjaga kamu sampai kamu bisa berdiri seperti sekarang ini, kuat seperti sekarang ini. Ingat teman-teman, kamu itu nggak pernah berjalan sendirian. Ya, aku selalu bilang seperti itu. Kamu itu tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Sekarang tugas kamu adalah tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Kamu harus tetap menjaga hatimu supaya tetap tenang gitu. Dan biarkan hidup berjalan dengan caranya sendiri. Karena terkadang ya, apa yang awalnya terlihat seperti masalah, justru menjadi jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, yang membuat banyak orang semakin tahu tentang dirimu saat ini dan pesan yang disampaikan untuk kamu. Pembacaan ini mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf, cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Zodiak Gemini, Pisces, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio. Sekarang kita akan coba cek inisial nama terkait readingan ini. F, B, Q, S, I, X, K, L, W, H, G, V, A, E, O, R, M, J, Y, P. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!